Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya yang anggota 3 kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri Karomullah Diki, yang kedua Fika Khairina, dan yang ketiga M. Hasan Al-Ghazali. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu akan menjelaskan tentang analisis kualitas tes dan butir soal. Di sini materinya ada 7. Yang pertama yaitu validasi, yang kedua yaitu rehabilitas, yang ketiga adalah kepraktisan PPL, yang keempat analisis kualitas butir soal, dan yang kelima analisis pengecoh, dan yang keenam analisis homogenitas soal, dan yang terakhir yaitu ketujuh efektif fungsi pilihan soal, pilihan opsi. Di sini saya akan menjelaskan 2 materi. Yang pertama yaitu validasi dan rehabilitas. Validasi tersebut adalah sejauh mana sebuah tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Di sini validitas itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu validitas isi, yang kedua yaitu validitas konstruk, dan yang terakhir yaitu validitas kriteria. Yang pertama yaitu validitas isi, di mana di situ mengukur apakah isi tes mencakup seluruh aspek yang diinginkan dari materi atau keterampilan tertentu. Contohnya, tes menulis harus mencakup tata bahasa, struktur kalimat, dan kreativitas. Yang kedua yaitu validitas konstruk, yang mana mengukur kesesuaian tes dengan konsep teoritis yang menjadi dasar pembuatannya. Dan contohnya itu seperti tes kecerdasan harus benar-benar mengukur kecerdasan, bukan memori. Dan yang ketiga yaitu validitas kriteria, yang mana mengukur hubungan antara hasil tes dengan ukuran lain yang relevan. Contohnya, hasil tes masuk universitas yang valid akan berkorelasi dengan prestasi akademik di masa depan. Jadi dari ketiga itu adalah proses memastikan validitas melibatkan pengkajian oleh ahli, uji coba empiris, dan analisis statistik. Dan juga validitas penting untuk memastikan hasil tes dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu materi tentang reliabilitas. Reliabilitas ini adalah konsistensi hasil tes jika digunakan berkali-kali dalam kondisi yang sama. Tes yang reliable menghasilkan hasil yang serupa meskipun diulang di waktu berbeda, oleh orang berbeda, atau dalam lingkungan berbeda. Metode pengukuran reliabilitas meliputi 1. Yaitu tes ulang yang disebut dengan tes retest, yang kedua yaitu belah 2 yang disebut split half, yang ketiga yaitu alpha compact. Yang pertama yaitu tes ulang, di mana tes ulang ini tes diberikan 2 kali kepada kelompok yang sama di waktu berbeda dan hasilnya dibandingkan. Jika konsisten, maka tes tersebut disebut reliable. Yang kedua yaitu belah 2 yang disebut split half. Ya, di sini soal dibagi menjadi 2 bagian dan korelasi antara kedua bagian diukur. Jika skor siswa pada kedua bagian mirip, tes tersebut reliable. Dan yang ketiga yaitu alpha compact, yaitu mengukur konsistensi internal butir soal. Semakin tinggi nilai alpha compact, semakin tinggi reliabilitasnya. Reliabilitas yang tinggi menunjukkan tes bebas dari kesalahan acak, tetapi tidak otomatis menjamin validitas. Jadi, kedua aspek itu harus dianalisis bersama. Mungkin itu dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fika Khairina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepraktisan tes, yang mana kepraktisan tes ini mencakup kemudahan dalam desain, pelaksanaan, dan evaluasi hasil tes yang praktis, tidak memerlukan sumber daya berlebihan seperti alat yang mahal atau waktu yang panjang, sehingga tes ini mudah digunakan pendidik. Tes ini dianggap praktis jika yang pertama kemudahan administrasi, yang mana tes ini mudah disiapkan, dilaksanakan, dan dinilai. Yang kedua itu waktu pelaksanaannya sesuai dengan durasi yang sudah tersedia. Yang ketiga, ketersediaan alat bantu, tidak membutuhkan perangkat khusus yang sulit dijangkau. Yang keempat, efisiensi biaya, dapat dilakukan dengan anggaran wajar. Contoh tes yang praktis di sini meliputi soal pilihan ganda yang mudah dipahami dan dapat dinilai dengan cepat. Tes kurang praktis jika memerlukan alat mahal atau penilaian yang rumit.
selanjutnya yaitu tentang analisis kualitas butir soal. Analisa di sini yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap soal dalam tes berfungsi dengan baik dan mampu mengukur kompetensi yang diinginkan. Beberapa indikatornya, yang pertama tingkat kesukaran, rasio jumlah siswa yang benar terhadap total siswa yang menunjukkan persentase siswa yang menjawab soal dengan benar. Soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit dapat mengurangi kemampuan tes untuk membedakan kemampuan siswa. Ada rumus untuk bisa mengetahui rasio kesukaran di sini, yaitu P sama dengan B dibagi M. Jadi sudah ada keterangan di dalam makalah tersebut untuk menemukan rasio kesukarannya. Bisa dibaca sendiri teman-teman. Di sini misalnya ada soal seperti apa hasil dari 15 dibagi 3. Nah, jika 90% siswa menjawab benar, maka soal ini terlalu mudah, dan seterusnya. Sudah tersedia di makalah ya, bisa dibaca sendiri. Yang kedua yaitu daya pembeda. Nah, sejauh mana soal dapat membedakan siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah? Soal yang memiliki daya pembeda baik akan dijawab benar oleh siswa yang pandai, tetapi salah oleh siswa yang kurang mampu. Daya pembeda dihitung dengan membandingkan proporsi jawaban benar antara kelompok atas dan kelompok bawah. Ada rumusnya juga, yaitu D sama dengan BA dikurangi BB, setelah itu dibagi setengah dikali N. Keterangannya sudah ada di dalam makalah ya. Kelompok atas yang menjawab benar, kelompok atas di sini maksudnya itu golongan siswa yang cerdas, dan kelompok bawahnya itu siswa yang kurang mampu dalam memahami pelajaran. Juga tersedia interpretasinya juga di dalam makalah, bisa dipahami sendiri ya, dibaca-baca. Dan nah, jika sebuah soal ada sebuah soal contohnya berapa hasil dari 15 dikali 2. Nah, jika dijawab benar oleh hampir semua siswa, soal ini memiliki daya pembeda rendah. Nah, sehingga perlu diganti dengan soal yang lebih menantang. Selain itu, kualitas butir soal juga dinilai berdasarkan konsistensi dan relevansinya dengan tujuan pembelajaran. Soal yang mengandung bias atau tidak relevan dapat memengaruhi keakuratan hasil tes. Analisis empiris melalui uji coba soal dapat membantu mengidentifikasi soal-soal yang perlu direvisi atau dihapus. Nah, jadi dengan melakukan analisis ini, pendidik dapat memastikan bahwa tes tidak hanya menilai kemampuan siswa secara keseluruhan, tetapi juga memberikan data yang valid untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Nah, proses ini meningkatkan kualitas tes secara keseluruhan. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan nomor 5 dari tugas kami yang berjudul analisis kualitas tes dan butir soal. Pembahasan berikutnya yaitu analisis pengecoh. Pengecoh adalah jawaban salah pada soal pilihan ganda yang dirancang untuk menarik perhatian siswa yang kurang memahami materi. Analisis pengecoh memastikan semua opsi berfungsi efektif. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali perlu diperbaiki atau diganti. Elemen pengecoh yang baik yaitu yang pertama harus menarik, yang kedua yaitu tidak terlalu sulit. Harus menarik sebagian siswa agar tidak dihindari sepenuhnya. Proses analisis pengecoh. Yang pertama, distribusi jawaban. Pengecoh yang efektif dipilih oleh siswa kelompok bawah tetapi tidak oleh kelompok atas. Yang kedua yaitu revisi jika tidak dipilih. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali perlu revisi agar lebih menarik. Contoh, berapa hasil dari 8 kali 5? Jawaban yang pertama yaitu A 30, yang B 35, jawaban C 40 yaitu jawaban benar yang dipilih 70% oleh siswa, dan jawaban D 45. Jika pengecoh D 45 tidak dipilih sama sekali, maka perlu diadakan adanya revisi atau diperbaiki. Analisis pengecoh bertujuan untuk mengevaluasi fungsi dan kualitas pengecoh untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas tes. Pengecoh yang baik memberikan gambaran lebih akurat tentang kemampuan siswa dan meningkatkan kualitas soal. Selanjutnya yaitu analisis homogenitas soal. Homogenitas soal adalah sejauh mana soal-soal dalam tes memiliki keseragaman tingkat kesulitan dan relevansi. Tes yang homogen memastikan semua soal berkontribusi secara setara dalam mengukur kemampuan siswa. Cara mengukur homogenitas ada dua cara, yaitu
koefisien homogenitas, menggunakan analisis statistik untuk melihat korelasi antar butir soal. Yang kedua yaitu keselarasan isi. Soal harus konsisten dengan tujuan pembelajaran dan tidak terlalu bervariasi dalam aspek kognitif. Contoh, soal yang homogen. Sebutkan 2 contoh energi terbaru. Yang kedua contoh yaitu apa definisi energi kinetik? Soal yang tidak homogen. Contoh soal yang tidak homogen yaitu sebutkan 5 pulau terbesar di Indonesia. Soal ini tidak relevan dengan topik energi. Homogenitas penting untuk menjaga integritas tes dan memastikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan, mencerminkan kemampuan siswa secara komprehensif. Pembahasan yang terakhir yaitu efektivitas fungsi opsi. Efektivitas fungsi opsi dalam soal pilihan ganda adalah kemampuan setiap opsi untuk memberikan informasi yang relevan dan membedakan kemampuan siswa. Elemen kunci yaitu yang pertama, jawaban benar harus dipilih oleh siswa yang memahami materi. Yang kedua yaitu pengecoh harus menarik siswa yang kurang memahami materi. Proses analisis di sini dibagi menjadi dua yaitu distribusi pilihan. Jika opsi tertentu tidak dipilih oleh siapapun, opsi tersebut perlu direvisi atau diperbaiki. Yang kedua yaitu statistik indeks daya pembeda. Opsi dengan daya pembeda tinggi menunjukkan efektivitas dalam membedakan kemampuan siswa. Contoh soal yaitu soal apa hasil dari 12 dibagi 4? Jawaban A 2, jawaban B 3 yaitu jawaban yang benar. Jawaban C 4, jawaban D 6. Jawaban benar di sini dipilih oleh 60% siswa kelompok atas dan 10% siswa kelompok bawah. Pengecoh jawaban A2 dipilih oleh 30% siswa kelompok bawah, sedangkan D6, jawaban D6 tidak dipilih sama sekali sehingga perlu direvisi. Ciri-ciri efektif dibagi menjadi 3 yaitu jawaban benar dipilih oleh mayoritas siswa kelompok atas. Yang kedua yaitu pengecoh dipilih oleh siswa kelompok bawah dengan distribusi merata. Yang ketiga, tidak ada opsi yang tidak dipilih sama sekali. Analisis efektivitas fungsi opsi memastikan semua opsi berfungsi dengan baik, meningkatkan validitas dan reliabilitas tes secara keseluruhan.